Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami boleh mengenal Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang dapat merasakan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau Engkau memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk hidup sebagai manusia, sehingga kami boleh melihat, walaupun dengan hati kami Tuhan, kami hanya melihat karena percaya bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami segala sesuatu yang kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang mengajar kepada kami. Buat kami senantiasa mengingat dan berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Apapun yang mata kami lihat, apapun yang telinga kami dengar, kami hanya mau mendengar sebagai manusia roh, untuk mendengar apa yang Engkau katakan melalui manusia roh kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan sharing pada pagi ini Tuhan boleh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya share tentang sekali lagi tentang krisis ya. Pada waktu keadaan gawat yang kita hadapi, otomatis semua orang, baik orang itu beragama maupun tidak, otomatis berdoa. Walaupun orang itu mungkin tidak mengenal Tuhan. Saya pernah lihat ada orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia kepepet sekali gitu ya. Otaknya sudah nggak bisa mencerna gitu ya, udah tidak bisa mencerna bagaimana gitu. Kalau bisa dikatakan dia tuh orang sama sekali tidak kenal Tuhan. Tapi dalam hati nuraninya, di dalam hatinya dia berdoa, memohon kepada siapa saya tidak tahu, tapi saya tahu dia sedang dalam keadaan krisis ya. Karena secara naluriah nih, manusia itu pasti akan berdoa, sadar atau tidak. Kita lihat di dalam Mazmur 55 ayat 7. Daud pernah berkata begini, Mazmur 55 ayat 7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Pernah nggak saudara begitu? Ya secara apa ya? Secara umum lah, secara umum saya pernah ngomongin, aduh, kalau saja saya bisa kabur gitu ya, bisa pergi gitu tuh ya, cari tempat yang tenang gitu. Ada satu lagu yang pakai bahasa Padang, cuma lagu itu lagu dunia sih, menggambarkan satu kesedihan. Ngomong gini, kalau saya meratap, tolonglah saya supaya saya ini lega gitu. Tolong gitu. Terus terjemahannya apa ya? Begitulah, pokoknya saya suka sekali lagu itu. Waktu itu saya belum kenal Tuhan. Tanpa saya sadari, iya, saya yang belum kenal Tuhan, tanpa saya sadari ketika saya ngadapin krisis, saya itu berkata seperti lagu itu. Kalau saja saya bisa pergilah, bisa jauh. Kalau teman saya bilang gini, teman itu mempengaruhi saudara. Saya kalau lagi sumpek, saya lari ke laut. Saya pernah juga ngalamin saudara. Saya pergi ke laut. Saya mau ke laut. Laut mana? Itu laut di Kebumennya, di Kebumen ke situ. Situ saya mau lari ke laut. Mau apa kamu tuh? Pokoknya saya mau ke laut. Saya ke laut. Cuma duduk tenang, cuma lihat lautan luas. Saya ingat sahabat saya itu almarhumnya. Dia suka bilang begitu. Mungkin rumahnya kan daerah di Cirebon juga. Mungkin ada pantai. Nah saya mandang laut bebas. Iya ya. Kalau hati ini bisa lepas, bisa punya sayap seperti merpati, terbang, cari tempat yang tenang, gitu ya. Saya pernah ngalami gitu ya, terutama lagi ngalami hal-hal kesukaran pribadi ya.
Kita kan banyak mendengar artikel tentang menghadapi krisis atau tentang hal-hal yang kemelut yang sedang terjadi gitu ya, kemelut yang sedang terjadi. Memang kalau kita lihat artikel tersebut bermaksud baik, membantu, tapi kalau kita perhatikan cuma sampai membantu sampai titik tertentu, setelah itu mentok gitu ya, sampai titik tertentu aja. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita ini memilih yang terbaik dalam menghadapi krisis apapun adalah dengan berdoa. Allah kita mendengar. Ketika kita harus menyadari bahwa kita punya imam besar agung kita yang duduk di sebelah kanan Bapa, bersyafaat terus untuk kita. Nah, kita akan bisa berkata seperti Yesaya 25 ini ayatnya ancok-ancok. Yesaya 25 ayat 1 begini ngomongnya. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan, ingat ya, rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Terus ayat 4, loncat ya, itu rancangan sejak dahulu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Udah kedinginan, ada angin ribut, waduh. Haleluya. Terus ayat 8-9. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Tuhan itu punya rancangan sejak dahulu dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita, suatu saat kita pasti ngalami sesuatu. Dan Tuhan kepengen supaya kita hanya datang kepadanya. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan beri kelegaan. Beri kelegaan itu undangan daripada Tuhan Yesus sendiri untuk kita. Jadi kita tahu kepada siapa kita harus berlari. Sementok apapun kita harus datang hanya kepada Tuhan yang sanggup mengangkat beban kita. Saya baru ngerti ketika suatu saat saya ngalami sesuatu, sahabat saya bilang, kalau itu dibebankan sama kamu, jalani aja. Tuhan sudah ukur kekuatan kamu. Pikir-pikir ya ada beban yang Tuhan taruh, tapi ada juga beban yang bukan Tuhan taruh. Jadi kita harus membedakan, apakah ini benar beban yang Tuhan taruh, apakah ini bukan. Nah, jalani, segala sesuatu jalani dan kita datang hanya kepada Tuhan saja ya. Nah, diperhadapkan dalam keadaan krisis, mau tidak mau kita ini jangan daripada nyerah, daripada berpangku tangan diem aja gitu ya. Lebih baik kita mati-matian, ngotot berdoa agar Allah datang dan menyelamatkan kita. Kedengarannya kayaknya kalau mati-matian datang ke Tuhan kayaknya ngotot maksain kehendak kita. Kedengarannya, tapi kita lihat ya, kunci daripada kita, kunci dalam doa itu kita mendesak Tuhan supaya Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan. Seperti tadi, Engkaulah Tuhan. Yang Yesaya 25 ayat 1 tadi. Di situ kan, Engkau Tuhan tempat kita ini datang untuk menginginkan rancangan Tuhan saja yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Jadi Tuhan sudah ngadakan rancangan-rancangan ajaib. Cuma kita dibawa oleh kehendak kita sendiri. Kita hanyut oleh karena
tekanan-tekanan dari pihak luar. Tergantung respon kita dalam menghadapi setiap tekanan. Apa yang mau kita lakukan? Coba kalau kita lihat lagi Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan kita. Curahkan curahan. Emang kalau kita lagi putus asa, ngebuat kita nih, kalau kita lagi mentok ya, lagi putus asa, aduh sudah lagi gelap gitu ya. Kita ini memanjatkan doa-doa yang kalau saya bilang berani. Kadang-kadang terlalu berani, tapi hati-hati dalam bernasar. Dalam bernasar ya doa saking beraninya terus nasar. Hati-hati. Tetap harus ada dalam kehendak Tuhan, rancangan Tuhan seperti ayat tadi yang saya sharekan ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau mati-matian berdoa itu bukan cengeng ketakutan karena takut jadi cengeng, Tuhan nanti bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi kita nih waktu doa mati-matian itu kita berpegang kepada Allah yang memegang alam semesta, yang memegang kendali dalam hidup kita. Kita ngotot, Tuhan, kalau Engkau mampu Tuhan, aku percaya dan Engkau itu mampu Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau buat sedemikian rupa sehingga apa yang jadi rencanamu jadi. Desek Tuhan terus supaya rencana Tuhan yang jadi. Bukan rencana manusia yang jadi, tapi rencana Tuhan. Engkau tidak mengendaki hal ini terjadi Tuhan. Tetapi kini saya melihat, kini kita melihat faktanya Tuhan seperti ini. Tapi saya tahu itu bukan rencanamu Tuhan. Paksakan rencanamu Tuhan. Terus doa, terus doa, terus doa. Allah mendengar. Mungkin bagi manusia, nggak mungkin. Bagi orang lain mungkin, nggak mungkin terjadi. Tapi tetap berpegang saudara kepada doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Kalau memang itu rancangan Tuhan pasti terjadi. Cuma di tengah perjalanan doa kita kehilangan apinya. Kita sudah mulai males, mulai redup. Oleh karena itu sangat baik apabila kita senantiasa ada di dalam lingkungan orang-orang yang rohani, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang kenal dengan benar Tuhannya itu siapa. Sedikitnya kita ini dibakar. Kalau kitanya menjauh, kalau kitanya berpikir seperti ini, memang kadang-kadang itu juga ya. Kita ngelihat orang Kristen ada bermacam-macam. Ada yang orang yang terlalu menggebu-gebu, ada yang biasa-biasa aja, ada yang hanya melihat. Pilihannya di mana? Kadang-kadang kalau orang yang terlalu menggebu-gebu, kita berpikir, waduh, gimana gitu. Tapi kita ambil apa yang positifnya aja, ambil ya, bukan cengeng ketakutannya. Ingat ya, kita mati-matian berdoa itu enggak sama dengan cengeng ketakutan. Kalau kita lihat ya, ketakutan itu membuat orang berdoa mau takut nih, saya takut ya, misalnya saya takut, mau tidak mau saya terus doa Tuhan sampai menerobos. Dan damai sejahtera Tuhan itu mengambil alih ketakutan saya. Seperti kemarinnya waktu saya di rumah sakit. Waktu saya di rumah sakit itu saya sebenarnya takut saudara, jujur saya takut sekali. Tenang-tenang, aduh gimana ya dalam hati nanti gimana, ketakutannya membayangkan yang enggak, tapi saya naikin puji-pujian, saya ucapin firman, naikin puji-pujian, terus ucapin firman, sampai hati saya agak lega dan saya digeruduk masuk ke ruangan tindakan. Waktu masuk ke ruangan tindakan, saya doa lagi, saya lihat alat-alat, aduh saya nggak mau denger lah pokoknya. Saya nggak mau dengar, tapi mau tidak mau mata lihat. Terus nggak tahu bagaimana kejadiannya dan saya tertidur dan saya pulas. Saya bangun. Ketika saya terbangun tinggal satu. Hasilnya apa? Diagnosa dokter apa?
mulai lagi seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan ajaib melakukan perkara-perkara. Cuma memang kita yang membayangkan kepengennya begini, tapi Tuhan merencanakan apa yang harus terjadi. Jadi tetap Tuhan yang pegang kendali. Nggak usah kita gimana gitu, pokoknya Tuhan yang pegang kendali. Udahlah, Tuhan yang pegang kendali. Kok kayaknya Tuhan nggak dengar doa saya ya? Siapa bilang? Tuhan dengar doa kita. Caranya Tuhan. Nanti nih setelah kita ngalami, kita baru tahu, oh itu tuh Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu untuk kita mendapatkan kelegaan. Percayalah saudara, Tuhan kita itu mendengar ya. Nah, terus kalau kita lihat lagi ya, kalau kita tahu Tuhan itu mendengar kita, ya, mendengar kita yang ketakutan, ya, mendengar doa-doa kita, dan kita tahu pasti Tuhan akan bertindak. Ya enggak? Allah yang mendengar, Allah yang melakukan, Allah yang bertindak dengan kuasanya, dengan rancangannya. Dan rancangan Tuhan itu ajaib. Kita yang enggak nyampe karena otak kita cuma terbatas gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan ketika kita ngadapin krisis? Tenangkan hati, bersikap tenang dan tetap percaya. Karena doa-doa kita, omongan kita, curhat kita ke Tuhan itu memberikan pengaruh atas kerajaan Tuhan ya, membawa pengaruh atas kerajaan Tuhan. Nanti Tuhan akan bertindak gitu ya. Nah, kita tahu lagi satu hal ya. Yesus mengajarkan kita tentang berdoa dalam Matius 6 ayat 10 ya. Kita harus senantiasa ingat dalam doa kita yang mati-matian itu, kita harus senantiasa ingat. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus belajar tahu. Tuhan, ini bukan kehendakmu. Aku berdoa di dalam namamu Tuhan. Nama yang mengatasi segala kesukaran. Nama yang mengatasi segala krisis yang kami hadapi. Tuhan, aku berdoa. Itu tidak pernah akan terjadi atas siapa. Desak Tuhan. Ketok, Tuhan bukakan. Cari terus, Tuhan pasti ketemu. Nah, minta terus, Tuhan pasti. Waktunya Tuhan, tapi jangan pernah kita lemah, jangan kita pernah patah semangat ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apapun krisis masalah yang kita hadapi, putus asa, bahkan di tengah-tengah badai, seperti tadi ada angin ribut di musim dingin, tengah-tengah badai dan peristiwa gelap pun, kita tetap berdoa agar kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Jadi di bumi seperti di surga. Karena semua orang kan pengen cari kelegaan. Kita tuh pengen cari kelegaan. Kalau lagi sumpek nih, pasti cari kelegaan. Pengennya lega. Tapi jangan lupa ketika kita dalam sukacita, kita jangan lupa sumber daripada segala sesuatu adalah Tuhan. Nah, kita coba merindukan kerajaannya ya, yang penuh dengan damai sejahtera. Ingat akan tadi yang saya katakan bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, itu Matius 11 ayat 28. Saya ulangin di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, ingat, kepada Tuhan Allah yang mendengar semua yang letih lesu, beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, tapi datangnya ke siapa? Bukan kita datang kepada manusia. Misal saya tidak punya uang, saya butuh uang, perlu duit. Saya datang kepada manusia, saya memang orang itu mau ngasih duit sama saya. Cuma ngasih kelegaan sementara. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, Tuhan akan memberi kelegaan pada kita dengan caranya, dengan cara Tuhan. Jadi kita jangan bergantung kepada manusianya, tapi dengan cara Tuhan. Tuhan akan lebih lagi bekerja dengan caranya yang tidak terpikirkannya.
Misal ya, contohnya nih, keputusasaan dari pribadi Rahel. Rahel pengen pisan punya anak. Coba lihat di Kejadian 30 ayat 1. Lea punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Rahel enggak, Rahel enggak, Rahel belum, Rahel belum, Rahel belum. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ini menurut jadi doa Rahel mendesak, ngomong sama Yakub. Nah, dia minta kepada Yakub. Yakub sampai ngomong, emangnya saya Allah, katanya. Yakub bilang gitu. Tapi saya suka kata, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Penginjil, hamba-hamba Tuhan, siapa aja lah pokoknya saya. Mestinya menurut saya, ini sih maaf saja, berikanlah kepadaku jiwa-jiwa, kalau tidak aku akan mati. Kita perlu minta jiwa-jiwa, mendesak kepada Tuhan. Karena Tuhan itu cinta akan jiwa-jiwa dan tidak mau satu jiwa pun hilang. Jadi kita bisa mendesak berdasarkan, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Kita bisa mendesak. Kenapa bisa mendesak itu? Karena memang kehendak Tuhan untuk tidak seorang pun yang binasa. Jadi kita minta jiwa-jiwa pasti dikasih sama Tuhan. Kita berdoa untuk jiwa orang itu pasti dikasih sama Tuhan. Kita tapi terus mendesak sampai kalau berani kita berkata, kalau tidak aku akan mati. Balik lagi seperti rencana, rancangan, kehendak Tuhan ya. Maka Allah mendengar dan bertindak, diberikannya Yusuf ya. Nah terus kita lihat Hana. Hana itu bersaing dengan Penina ya. Hana itu mencurahkan isi hatinya di bait Allah kepada Allah. Terus dia juga berjanji, Tuhan kalau saya punya anak nih, nanti anak saya itu akan diserahkan kepada Tuhan. Maka Samuel lahir. Samuel lahir karena doa yang mendesak terus menerus dari seorang ibu yang namanya Hana. Samuel lahir. Terus kalau kita lihat lagi Elia meminta hujan deras. Doa melek belum ada, doa melek baru kecil, doa melek mulai lagi sampai akhirnya dia lihat ada awan setapak tangan. Nah akhirnya hujan deras pun terjadi. Mendesak kepada Allah. Doanya terus menerus, saudara-saudara. Nah, Elisa juga meminta porsi ganda dari roh Elia, karena Elia mau diangkat Tuhan. Nah Elisa pada waktu ngikutin gitu, tahu tidak, Tuhan kamu akan angkat, tahu, maju lagi. Dia terus ngintil, akhirnya diberikan. Tidak menyerah. Jadi kalau saya lihat ya, apapun keadaan yang dihadapi, seperti wanita yang mau bersalin, wanita yang mau melahirkan, tidak mungkin menyerah. Ya enggak, mau melahirkan nih, seperti saya pernah bersaksi kemarin, hari, saya sulit sekali ngeluarin bayi di kandungan saya. Ipar-ipar saya kasih supporter terus, sudah kelihatan rambutnya, ayo. Ngasih semangat sama saya, dan saya tidak mungkin nyerah dong. Masa ya saya nyerah? Ya sesakit apapun saya hadapi agar anak itu lahir. Sesakit apapun yang saudara alami, buat jadi gol. Doa saudara jadi menerobos. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Jangan patah semangat. Sekali lagi, jangan patah semangat. Jangan menyerah. Tetap percaya, berdoa dan berkata-kata dengan iman, karena kita percaya Allah mendengar. Amin. Itu aja yang bisa saya sharekan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mendengar.
Buat manusia roh kami berfungsi untuk menggapai apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu Tuhan. Buat kami semua mengalami Tuhan, sehingga kami tidak akan mudah putus asa, sehingga kami tidak akan mudah untuk menyerah. Kami akan maju mendesak Tuhan, dan kami tahu Engkau Allah yang mendengar doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga akan mendengar setiap doa-doa dari umat-Mu Tuhan, yang berteriak kepadamu, berseru dalam tangisan, berseru dalam keluh kesah. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar Tuhan. Engkau Allah yang mendengar doa-doa daripada umat-Mu bangsa Indonesia ini Tuhan. Supaya Engkau Tuhan mendatangkan kerajaan-Mu Tuhan. Dan kehendak-Mu jadi atas bangsa dan negara kami. Kehendak-Mu jadi atas kota kami Tuhan. Kehendak-Mu jadi atas keluarga kami. Kehendak-Mu jadi Tuhan atas gereja-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan Engkau menghadapkan wajah-Mu atas bangsa kami. Bangsa Indonesia diberkati. Bangsa Indonesia Engkau bawa masuk Tuhan dalam kegenapan seluruh apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Jokowi, untuk keluarga mereka Tuhan, dan jajaran-jajaran yang mendukung akan seluruh pemerintahan ini Tuhan, yang mengasihi akan bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu, perlindungan yang daripada-Mu Tuhan dinyatakan atas mereka. Engkau membongkar semua hal-hal yang tersembunyi Tuhan. Engkau yang akan membongkarkannya. Engkau mengirimkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk segala sesuatu. Tidak ada yang dapat disembunyikan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk segala apa yang Kau rancangkan. Kami berdoa agar gereja-Mu bersatu Tuhan, sehingga kekuatan dan kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Nani dan keluarganya Tuhan. Engkau Tuhan yang akan terus memberkati dan menyertai mereka, untuk mereka boleh kembali Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau terus berjalan bersama dengan Immanuel Tuhan. Engkau yang membuat segala sesuatu yang menjadi rencana-Mu digenapi, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan kami mau angkat minyak yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengangkat akan minyak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami minyak. Engkau juga memberikan kepada kami anggur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh memiliki minyak dan anggur, dan kami tidak dapat dirusakkan Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan, kami urapi Tuhan pikiran ini Tuhan. Kami mau terima pikiran Kristus. Kami tidak mau pikiran kami dirusak oleh perkara-perkara yang bukan dari Tuhan. Perkara-perkara yang tidak membawa kepada kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, pembaruan pikiran terus-menerus terjadi. Karena kami mau ambil firman-Mu, yaitu kehidupan yang daripada-Mu Tuhan, masuk dalam pikiran kami, perbarui pikiran kami. Mata ini Tuhan kami urapi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau membuat mata kami setajam mata Raja Wali, melihat lebih daripada apa yang mata jasmani kami lihat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ini telinga kami Tuhan, kami berdoa Engkau yang pasangkan filter atas telinga kami, sehingga kami hanya mendengar akan apa perkataan Kristus Tuhan, sehingga membangkitkan iman kami. Semua perkataan-perkataan dari dunia biarlah tersisi dan tidak kami pedulikan Tuhan. Kami mau berpegang kepada firman-Mu. Mulut lidah bibir ini Tuhan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Buat mulut lidah bibir kami Engkau kuduskan, untuk kami boleh
memperkatakan akan kehidupan dan bukan kematian, memperkatakan akan berkat dan bukan kutuk. Terima kasih, kami mengucap syukur. Ini hati kami Tuhan, dari dalam hati ini Tuhan, biarlah mengalir aliran-aliran air hidup-Mu, karena kami mempercayai setiap perkataan firman-Mu. Ini tengkuk kami Tuhan, kami mau urapi, kami mau patahkan setiap ketegar tengkukan, kesombongan, semua ketidakpercayaan, semua ketakutan, semua intimidasi, semua keraguan-raguan kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, tangan ini Tuhan, biarlah menjadi tangan yang memberkati Tuhan. Kaki ini Tuhan kami urapi, kami mau berjalan di dalam jalan-jalan yang Engkau sudah tempuh dan kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan kami mau terima berkat-Mu dengan utuh. Ada sukacita, damai sejahtera, kelegaan yang daripada-Mu turun atas kami Tuhan. Dan kami mau melihat jalan-jalan yang tadinya tertutup, terbuka. Kami mau lihat dan kami mau lewati semua penghalang-penghalang, kami mau terobos Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau Master of Breakthrough Tuhan. Engkau Tuhan yang berjalan dan kami mengikuti dari belakang Tuhan. Karena Engkau adalah pemimpin kami, Adonai kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin.